Shalom Bapak Ibu Saudara sidang jemaat sekalian, selamat malam, selamat berjumpa kembali, selamat bergabung kembali di dalam kebaktian rumah tangga di GKP Jemaat Surabaya ini. Pada hari ini Kamis 16 September 2021, saya mendapat tugas untuk sharing kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita sama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini setiap kami bisa bergabung kembali secara online Tuhan dalam kebaktian rumah tangga di Jemaat Surabaya ini. Dimanapun kami berada, seperti apapun keadaan kami Tuhan, kiranya Kau tutup bungkus setiap kami, urapi setiap kami, penuhi kami Roh Kudus agar dalam kami mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam KRT ini, setiap kami diberkati, diubahkan, dan hanya nama-Mu saja dipermuliakan. Urapi hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, kuduskan layakan hamba-Mu, berkenan hati, penuhi dengan firman-Mu Tuhan, agar apapun yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat buat jemaat-Mu yang menyaksikan, mendengarkan kebenaran firman ini, dan biarlah itu juga memberkati hamba-Mu Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Saat ini kami satu hati, jika ada kuasa-kuasa roh jahat dalam bentuk apapun yang sekiranya mengganggu kami, untuk kami membaca, mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu, kami usir kuasanya, kami hancurkan, kami keluar di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat sekalian, jadi KRT kita pada malam hari ini saya ambil dari Puji dan Janji, salah satu bacaan Alkitab kita dari Puji dan Janji pada hari Kamis 16 September 2021 dari Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai dengan 42. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42 yang akan perikop yang mendasari perenungan KRT kita pada malam hari ini. Saya bacakan buat kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan, Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Judul perikopnya Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian Bapak Saudara perikop yang mendasari perenungan firman Tuhan kita pada KRT kita pada malam hari ini. Jadi judulnya Maria dan Marta, perikopnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian pernah membaca atau mendengarkan perikop dari kebenaran firman Tuhan yang hari ini tentang Maria dan Marta. Jadi dikisahkan di sini Yesus datang, diterima di sebuah rumah milik Marta, dan Marta punya adik namanya Maria. Di sini kita melihat ada dua cara model penyambutan untuk menerima seorang tamu Yesus Kristus itu sendiri. Dua cara bagaimana Marta dan Maria menyambut Yesus, melayani Yesus di rumah mereka. Yang pertama, Marta, kita tahu sendiri dari ayat ini dikatakan bahwa selama Yesus ada dalam rumahnya, Marta sibuk sekali dengan aktivitas, mungkin menyiapkan makanan, minuman, membersihkan segala sesuatunya. Marta menyambut Yesus dengan kesibukan yang dia buat. Sementara Maria dicatat di sini, Maria dikatakan duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan dan selalu mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Nah, saudara, pertanyaan saya, apakah rajin itu salah? Saya percaya setiap kita pasti setuju rajin itu tidak salah. Menurut saya dua cara Maria dan Marta ini menyambut Yesus tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah.
Karena rajin tidak salah. Saya percaya kita semua sepakat rajin bukan sesuatu yang salah, bahkan bagus, baik. Tapi titik kesalahan Marta di sini adalah ketika Marta mulai mengeluarkan perkataan, mengucapkan sesuatu yang akhirnya Yesus sedikit mengingatkan Marta. Jadi di ayat yang ke 40 di sini dikatakan, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati kaki Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jadi dari ayat 40 ini kita tahu ketika Marta menyambut Yesus dan kesibukannya, terus titik dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Bayangin, seorang Marta mau ngajarin Yesus atau mau negur Yesus dan menganggap Yesus, tidakkah engkau peduli? Tidakkah engkau tahu? Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa Marta ini seolah merasa lebih tahu daripada Yesus. Bayangin, Marta merasa lebih tahu daripada Yesus sehingga dia, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Bayangin, bahkan Marta ini memerintah Yesus, suruhlah Maria membantu aku. Bayangin. Jadi kalau saya renungkan, rajin tidak salah, Saudara. Tapi titik ketika Marta mengucapkan suatu hal yang dia merasa dirinya lebih benar daripada Maria dan merasa dirinya lebih tahu daripada Yesus yang adalah Tuhan kita, di sanalah letak titik kesalahan Marta. Karena dari sini kita tahu Marta itu seperti tidak tulus ikhlas bekerja dengan segala aktivitas kesibukannya. Seolah kita dari sini disikapkan bahwa Marta ini menunjukkan bahwa dia ini bersungut-sungut, dia ini berkeluh kesah dengan kesibukannya dia. Makanya dia mendekati Yesus dan bilang, tidakkah engkau peduli? Suruhlah Maria membantu aku untuk melayanimu. Jadi Bapak Saudara, titik kesalahan Marta adalah ketika dia berkeluh kesah, ketika dia bersungut-sungut, ketika dia menghakimi Maria, ketika dia merasa lebih benar dari Maria, dan ketika dia merasa lebih tahu daripada Tuhan Yesus, dan bahkan memerintah Yesus, mencoba memerintah Yesus untuk menyuruh Maria membantu dia. Itulah titik kesalahannya. Mungkin Bapak Saudara, kalau pada saat itu Marta tidak ada ucapan keluar seperti itu, mungkin Yesus tidak akan mengingatkan atau menegur sedikit Marta. Saya yakin kalau pada saat itu Marta melakukan aktivitas kesibukannya itu dengan sukacita, dengan tulus ikhlas, tidak merasa dia lebih hebat, lebih benar, lebih melakukan yang terbaik daripada Maria, saya percaya Yesus pasti akan punya penilaian sendiri kepada Marta. Dan saya yakin dalam perikop ini Yesusnya tidak marah sebenarnya dengan Marta, karena di ayat yang ke-41 jawab Yesus ketika Marta berkeluh kesah dan mencoba memerintah Yesus untuk menyuruh Maria bantu dia. Di ayat yang ke-41 Yesus langsung menjawabnya dengan kalimat yang menarik. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saya tertarik dengan ungkapan Yesus di sini dengan menyebut kata Marta 2 kali. Marta, Marta. Ini menunjukkan bahwa saya yakin Yesus tidak sedang memarahi Marta. Tapi dari tulisan di sini, dari bacaan di sini, dengan Yesus mengatakan 2 kali Marta, Marta, itu Yesus sedang mengingatkan Marta. Karena kalau dia sedang memarahin Marta, pasti sebutannya sekali gitu, Marta gitu ya. Seperti kita kalau marahin siapa gitu ya, tidak mungkin kalau kita marahin orang itu sebutannya 2 kali gitu ya. Pasti kalau kita marahin pasti nadanya sekali gitu, Marta kamu ini gitu ya. Tapi kalau dalam konteks ini 2 kali Yesus menyebut nama Marta. Ya kira-kira mungkin intonasinya seperti ini. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Mungkin kalau pas itu Marta dekat gitu, mungkin Yesus kan tepuk pundaknya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi kesalahan Marta di sini bukan karena dia rajin, karena dia sibuk
untuk melayani Tuhan dengan caranya dia tentunya. Tapi kesalahannya dia menurut saya adalah ketika dia merasa lebih benar dari Maria, ketika dia menghakimi Maria, ketika dia merasa lebih tahu daripada Tuhan. Dan itu pasti bentuk sungut-sungut, itu pasti bentuk dia berkeluh kesah. Dia rajin tapi dia berkeluh kesah. Bapak saudara, satu artikel yang saya baca dalam perikop ini adalah lebih baik kalau dua cara penyambutan Yesus ini bisa dikombinasikan. Bisa dikombinasikan. Karena salah juga kalau Yesus datang ke rumah Marta, Maria dan Marta juga sibuk sendiri menjawab, sementara Yesus tak ada yang nemenin ngajak ngobrol misalnya gitu ya. Kalau kita ada tamu datang ke rumah kita, tamunya kita kacangin misalnya, kita cuekin, sementara kita sibuk, sebenarnya ya salah juga kan. Namanya tamu kan harus temenin aja ngomong gitu. Tapi kalau dua-duanya duduk diam dengerin sementara di sekeliling pandangan mata Yesus ada bau, ada kotor, tidak kita siapin makanan, ya salah juga. Masa terima tamu rumah kita kotor gitu. Jadi saya setuju dengan sebuah artikel yang bilang sebaiknya baik kalau dalam konteks Maria dan Marta ini atau dalam konteks kehidupan kita bergereja atau dimanapun, dua cara melayani Yesus kita kombinasikan kalau bisa. Tapi kalau memang tidak bisa dikombinasikan, saya percaya setiap kita, Tuhan tentukan punya panggilan kita masing-masing. Setiap kita sekali lagi ditentukan Tuhan punya panggilan kita masing-masing. Sama seperti suku Israel. Kita tahu suku Lewi itu memang dikhususkan untuk dia ada dalam pelayanan sebagai imam. Jadi dia ada selalu di bait Allah. Dia yang melakukan segala aktivitas keagamaan Israel waktu itu gitu. Maka tidak boleh suku lain. Kan kalau kita ingat sebuah cerita ketika tabut perjanjian diangkat, itu harus hanya orang dari suku Lewi yang boleh mengangkat tabut perjanjian. Pernah ada cerita bukan seorang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian, dia masih mati. Jadi saya percaya setiap kita itu punya panggilan kita masing-masing. Bagus kalau bisa dikombinasikan cara Marta dan Maria ini menyambut Tuhan Yesus. Jadi pekerjaan selesai, tapi kita juga bisa dengar firman. Tapi kalaupun tidak, ada satu case-case, konteks-konteks memang tidak bisa kita kombinasikan. Ya, saya percaya setiap kita dipanggil punya bagian kita masing-masing. Dan Tuhan yang Maha Tahu pasti punya penilaian sendiri setiap kita masing-masing. Kita pasti punya upahnya masing-masing. Intinya adalah lakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas, bersuka cita. Jangan bersungut-sungut, jangan berkeluh kesah, jangan merasa aku lebih sibuk daripada yang lain, aku lebih rajin daripada yang lain, sehingga kita merasa yang lain itu lebih tidak ada gunanya daripada kita gitu ya. Hanya kita aja yang paling bermanfaat di gereja ini, hanya kita aja, kalau nggak ada kita kayaknya nggak jalan gereja ini, nggak jalan kantor ini misalnya gitu. Jangan seperti itu. Sekali lagi, lakukan terbaik yang kita bisa buat. Jangan dengan sungut-sungut atau berkeluh kesah. Karena kesalahan Marta pada perikop ini saya percaya ketika dia bersungut-sungut, berkeluh kesah dan merasa lebih benar daripada Maria dan merasa lebih tahu untuk mengatur Yesus apa yang harus Yesus kerjakan. Dan yang menarik sekali lagi di sini dikatakan kalimat Marta, engkau khawatir, engkau khawatir. Yesus dia Tuhan, dia Allah yang Maha Tahu. Jadi dia tahu kenapa Marta sibuk seperti itu. Karena dia khawatir. Khawatir ini belum inilah, khawatir ini belum inilah, khawatir itu belum ini. Saya percaya seringkali dalam kehidupan bergereja kita seperti itu. Karena kita terlalu khawatir dengan penyambutan ini, dengan acara ini, kita seringkali mengabaikan hal yang lebih penting daripada apa yang kita buat itu. Dan saya percaya dalam hal ini Tuhan mengajarkan kita tentang arti skala prioritas. Apa yang dibuat Marta itu baik, kita setuju itu. Tetapi baik ada yang lebih baik, baik ada yang terbaik, kan gitu. Ada yang tidak baik, ada yang baik, ada yang lebih baik. Dan dalam konteks ini, dalam konteks Maria dan Marta ini, Yesus sedang mengajarkan kita dalam konteks ini apa yang terbaik yang bisa dilakukan. Dan Yesus memuji Maria, dia bilang, tapi hanya satu saja perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini menarik. Dan kalau Bapak Ibu Saudara lebih kritis, kalau scroll ke atasnya gitu ya, di ayat dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37,
Jadi di Lukas 10 ayatnya ke-25 sampai dengan 37 itu ada cerita, perikop berjudul orang Samaria yang murah hati. Bapak Ibu bisa baca, bisa selidiki di sana. Saya percaya bukan suatu kebetulan perikop orang Samaria yang baik hati ini ditaruh sebelum cerita Marta dan Maria. Karena kalau kita baca, justru di sini kesannya poinnya adalah berkebalikan dengan cerita dari Maria dan Marta. Karena dalam cerita orang Samaria yang rendah hati, ada orang dirampok, ditinggalkan setengah mati, terus imam lewat, hanya lewat dari seberangnya saja. Orang Lewi lewat, hanya lewat dari seberangnya saja. Tapi ketika orang Samaria yang dikenal sebagai orang yang berdosa, orang najis, orang yang dianggap orang terbuang gitu, justru orang Samaria ini menolong orang yang setengah mati, yang dirampok dan hampir setengah mati. Bahkan meminyaki, mau ini dengan anggur, bahkan dibalut lukanya, dibawa ke penginapan, dibayarin, bahkan wow, luar biasa. Dan Yesus memuji orang Samaria. Dua perikop yang berbeda, dalam konteks yang berbeda tentunya. Tapi dari perikop ini saya percaya bukan suatu kebetulan Tuhan, firman Tuhan ditaruh seperti itu. Jadi supaya kita tahu pada saat kapan kita harus benar-benar duduk diam dekat kaki Tuhan. Pada saat kapan kita harus melakukan aktivitas kita untuk seperti Marta. Karena sekali lagi, rajin itu tidak salah. Yang salah adalah ketika kita menghakimi orang lain, ketika kita mencoba lebih tahu daripada Tuhan, ketika kita melakukan sesuatunya dengan bersungut-sungut, berkeluh kesah, itulah yang salah. Dan saya mau menutup dengan satu ayat di puji dan janji kita pada hari ini Kamis. Di sana dikatakan salah satu ayatnya Matius 6 ayat 22, demikianlah firman Tuhan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbu, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Jadi Yesus mengingatkan, saya percaya bukan memarahi Marta, dia mengingatkan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Dari ayat ini tentang kekhawatiran ini saya juga diingatkan di pasal setelah Lukas 10 ini, di Lukas 12 ayat 22. Demikian firman Tuhan, Lukas 12 ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi Yesus berkali-kali dalam firman Tuhan mengatakan jangan khawatir, jangan khawatir. Burung pipit saya tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Kita jauh lebih berharga daripada burung pipit dan bunga bakung di padang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai hanya karena kekhawatiran kita tentang kehidupan ini, kita mengabaikan hal yang lebih penting. Kita mengabaikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan perikop ini juga mengingatkan kita ada skala prioritas dalam kehidupan kita. Kalau ada yang terbaik, kenapa kita pilih yang baik saja gitu? Saya percaya ada yang tidak baik, ada yang baik, ada yang terbaik. Ada yang tidak penting, ada yang penting, ada yang lebih penting, ada yang terpenting. Penting, terpenting, penting dan tidak penting. Tidak baik, baik dan terbaik. Selalu ada skala prioritas. Nah, tinggal kita yang memilih, mau pilih yang mana gitu. Dan Tuhan sudah mengajarkan kita melalui kebenaran kita hari ini untuk bisa memilih yang terbaik dalam konteks kita masing-masing dalam kehidupan kita. Kiranya ini menjadi berkat buat setiap kita. Lakukan apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita dengan tulus hati, tulus ikhlas, jangan bersungut-sungut. Lakukan dengan sukacita, karena kita melakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita merasa lebih hebat, lebih penting daripada saudara kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang boleh kami baca, kami dengar, kami renungkan bersama-sama malam hari ini. Kami mohon ampun kalau ada dalam apapun yang hamba-Mu sampaikan tidak berkenan, Tuhan kuduskan, sucikan, sempurnakan semuanya ini. Tapi hamba-Mu yakin firman yang sudah ditabut jangan kembali dengan sia-sia. Kiranya Roh Kudus Kau sedang bekerja menjamah setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang menyaksikan, mendengarkan kebenaran firman ini. Biarlah Kau bekerja menjamah mereka Tuhan. Pada malam hari ini hamba-Mu berdoa juga untuk setiap
anak-anakmu Jemaat Surya Buana dimanapun mereka berada dan menyaksikan KRT ini, yang bergumul sakit penyakit, apapun Tuhan dalam keadaan mereka lemah tubuh, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kiranya Engkau kuatkan, Engkau pulihkan, Engkau jamah. Hibur mereka Tuhan, biarlah mereka bisa menjalani keadaan lemah tubuh mereka dengan sukacita dan tetap berpengharapan kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami. Kami berdoa untuk setiap anak-anakmu, jemaatmu yang bergumul apapun Tuhan, pergumulan pasangan hidup, pergumulan pekerjaan, pergumulan ekonomi, keluarga, apapun Tuhan. Bapa, Engkau tahu, Engkau mengenal setiap kami lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Engkau tahu apa yang terbaik buat kami, Engkau tahu apa kami butuhkan. Dan kami percaya Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli segala pergumulan dan permasalahan hidup kami. Dan kami percaya lebih dari apa yang sanggup kau pikirkan dan doakan, Bapak akan sediakan, Bapak akan bukakan jalan bagi kami. Karena kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Karena itu Bapak, jamah, nyatakan kuasamu, kebesaran, menyatakan bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami anak-anak. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Darah-Mu Yesus Kristus biar menyucikan, menguduskan kami. Kasih-Mu yang memulihkan kami. Dan kami percaya, seperti firman berkata, sekalipun kami sering tidak setia pada Bapa, Engkau Allah yang tetap setia pada kami. Karena Bapa, beri kami kekuatan untuk setia sampai akhir mengiringi Yesus, setia sampai akhir dengan iman dan percaya kami bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan, Engkau Yesus satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk gereja kami Jemaat Surya Buana ini. Apa yang baik yang Engkau sudah mulai dalam jemaat ini, kami percaya Engkau juga menyertainya, Engkau menjaganya. Biarlah jemaat ini menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah segala aktivitas di jemaat ini menarik banyak jiwa datang kepadamu Tuhan, agar lebih banyak lagi orang yang mengakui Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bertekuk lutut menyembah memuji-Mu Yesus melalui jemaat ini. Dan pakai setiap kami, anak-anakmu, hamba-hambamu yang ada di jemaat ini untuk menjadi alat-Mu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang boleh kami terima malam hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.